Shalom Kingdom Kids, apa kabar? Wah, senang sekali bisa menyapa adik-adik hari ini. Kakak senang sekali karena kakak percaya kita sudah belajar banyak hal sepanjang minggu yang sudah kita lewat. Kita sudah belajar tentang belalang, kita belajar tentang semut, ya. Hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana yang kita sudah pelajari. Tapi punya nilai-nilai yang powerful, bukan? Punya nilai-nilai yang hebat yang kakak percaya sangat memberkati kita semua. Nah, hari ini kita mau belajar lagi dari kita punya bahasan yang kemarin dari Amsal pasal 30 ini, mulai dari ayat 24 yang terakhir yang kita belajar, dan yang terakhir yang kita akan pelajari pada ayat yang ke-28. Dikatakan begini, cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan tetapi juga ada di istana-istana raja. Nah, apa maksudnya? Kalau kita mau pelajari, sebenarnya di ayat 24 dikatakan ada 4 binatang yang terkecil di bumi, binatang yang kecil tetapi sangat cekatan. Dikatakan cicak, 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 cicak. Cicak itu binatang yang mudah kita tangkap dengan tangan, bahkan tangan kosong maksudnya, tetapi ada di istana-istana raja. Artinya dia ada di tempat yang sangat ketat penjagaannya. Itu ya, penjagaannya pakai senjata segala macam, itu orang masuk sembarang yang nggak tahu keperluan apa, itu bisa langsung dicegat, bahkan pakai pistol senjata udah siap. Kamu mau ngapain? Karena pengamanan itu di sebuah istana negara maupun kerajaan itu dikatakan VIP atau orang yang sangat-sangat penting, orang yang sangat dijaga. Karena presiden misalnya Indonesia, dia adalah lambang negara, jadi dijaga sedemikian rupa. Kakak ingat dulu pernah kakak naik mobil masuk di kantor polisi di Polda Surabaya waktu itu kakak lewat di pos, kakak pikir tidak ada polisi. Dan waktu itu juga kakak pikir tidak ada, kalau dulu kan masih belum ada bom polisi, jadi orang bisa masuk aja. Papa ikut masuknya, kakak ikut masuk, begitu sampai lewat tiba-tiba bunyi, dia berhentiin, kakak terus, dan tiba-tiba kakak gitu. Dia kokang senjatanya, kakak kaget langsung ngerem dan langsung turun dari mobil. Turun semuanya. Dia lihat ada banyak anak-anak waktu itu di dalam. Tapi begini, mereka sangat ketat. Wah, dia pakai senjata, langsung dikokang senjatanya. Bayangin kalau masih di sana presiden, mungkin bisa langsung ditembak gitu kan. Tetapi itu baru hanya di Polda, baru hanya di Polda kita sudah dijaga sedemikian rupa. Coba bayangin kalau di sana presiden. Wow, sangat ketat, luar biasa. Nah, cicak ada di sana. Cicak merayap di sana, santai aja. Kita bisa tangkap dia pakai tangan, tapi dia ada di sana. Dia makan nyamuk, dia main-main di sana. Nah, poin yang pertama yang kita pelajari dari sini adalah cicak ini ada di istana raja. Ada di istana raja. Dia hewan yang kecil, hewan yang lemah, hewan yang kita bisa tangkap pakai tangan, yang mungkin kalau kita lihat, ini cicak mau jadi apa? Bisa nggak cicak jadi buaya? Enggak kan? Cicak akan tetap jadi cicak. Dia nggak akan bertumbuh dari cicak dia jadi tokek, dari tokek dia menjadi biawak, dari biawak dia menjadi buaya mungkin ya. Dia nggak akan jadi lebih besar begitu. Cicak tetap cicak, dia nggak akan berubah jadi apa-apa, nggak punya masa depan kan. Tapi dia ada di istana raja. Nah, kita lebih hebat sebenarnya dari cicak. Nah, kalau kita mau ingat dengan baik begini, Paulus pernah bilang kepada Timotius muda, Timotius merasa aku ini nggak punya kemampuan, aku ini masih muda. Orang yang aku pimpin itu orang-orang tua, mereka bisa menghina aku. Kamu tahu apa orang muda, kamu nggak ngerti. Ada istilahnya begini, istilahnya orang itu bilang, kamu belum banyak makan garam. Gitu, artinya kamu tidak berpengalaman gitu kan bahasanya. Nah, Paulus menasihatkan Timotius, dia berkata begini, 1 Timotius 4 ayat 12, dia berkata begini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah
tinggallah kamu dalam kasih-Mu dan dalam kesetiaanmu serta kesucianmu. Dia bilang jadilah teladan. Wah, Paulus bilang walaupun kami muda, walaupun kamu masih belum sehebat dengan mereka, umurnya mungkin kamu masih di bawah mereka, tapi kamu bisa jadi teladan, kamu bisa menjadi contoh bagi orang-orang yang ada di luar sana, mungkin orang lebih tua dari kamu. Nah, demikian dengan kita adik-adik di rumah. Kita mungkin masih muda, secara umur kita masih muda, bahkan mungkin badan kita masih kecil, belum dewasa dengan orang yang belum badannya sudah gede-gede. Kita masih muda, tapi kalau kita berbicara benar, kita nggak ada bohongnya. Kalau kita bertindak benar, kita nggak ada bertindak curang-curang. Kalau kita bertindak dengan setia, kalau kita punya perkataan itu tidak ada yang manipulasi, kita berkata jujur. Tahu nggak? Kita jadi contoh, kita jadi teladan, dan orang-orang di sekitar kita tenang karena mereka tahu kita ini hidup dengan apa adanya, tidak ada manipulasi atau kebohongan dalam diri kita. Nah, Paulus bilang kepada Timotius, jadilah teladan. Jangan karena engkau muda, aku masih kecil, aku masih muda, biar aja orang tua, atau aku bisa apa, emang anak masih kecil, aku kan masih anak-anak. Kamu walaupun masih kecil, tapi kamu punya kemampuan yang besar. Hidup benar salah satu kemampuan yang hebat yang kamu harus miliki. Nah, sama seperti Cica, walaupun kecil kita bisa tangkap, tetapi dia ada di tempat yang sangat amat rahasia, mungkin sangat amat terjaga, sangat amat bersih. Coba bayangin, kecoa nggak akan sembarang terbang kan di istana presiden. Kecoa langsung muncul, langsung diserbu, mungkin harus mati karena ini tempat yang bersih. Bahkan kecoa pun nggak akan masuk di situ karena terlalu bersih. Tapi Cica ada di sana karena dia bisa makan nyamuk di sana. Nah, jadi walaupun kita ini kecil, kita ini gak punya kemampuan apa-apa, jadilah teladan. Karena Tuhan mau kita hidup dengan keteladanan yang luar biasa. Tuhan Yesus hidup dengan keteladanan yang super maksimal, yang gak ada dosa sedikit pun yang dia punya. Dia hidup dalam keteladanan. Nah, ini poin pertama. Nah, poin yang kedua, cecak ya, kalau kita Surabaya kan bilang cecak. Cica kalau bahasa Indonesia yang sebenarnya, cica itu sabar dan tenang. Coba lihat Cica kalau dia mau ada nyamuk. Gak mungkin dia langsung lari. Gak mungkin Cica akan diam. Dia akan maju. Kalau ada nyamuk datang, dia maju. Nyamuk datang, dia maju pelan-pelan gitu. Baru kemudian dia dapat. Kalau nggak dapat dia juga akan balik lagi. Tenang, sabar, dia sabar. Kalau nggak dapat dia mundur, ngumpet lagi. Tapi kalau datang lagi serangga, laron atau nyamuk yang datang, dia keluar lagi pelan-pelan, tenang, pelan-pelan sampai dia dapat. Ketenangan sebenarnya sangat membantu kita. Kalian ingat waktu murid-murid Tuhan Yesus itu ada di perahu, mereka angin ribut di tengah-tengah danau dan mereka semua ketakutan. Jam 3 pagi mereka ketakutan luar biasa. Tiba-tiba mereka melihat ada bayangan orang jalan. Dan waktu mereka lihat orang jalan di atas air, apa yang mereka teriakin? Itu hantu. Itu setan, mungkin itu yang buat kita takut ya. Jadi mereka tambah takut, padahal yang datang adalah Tuhan Yesus jalan di atas air. Tuhan Yesus jalan di atas air, mereka ketakutan. Wow, kan nggak lucu sebenarnya begini. Kalau mungkin kita ya, kalau kita pikir dengan baik ya, ini kan Tuhan Yesus datang, artinya mau ombak sebesar apapun, Tuhan Yesus datang. Kita mau takut apa kalau sama Tuhan Yesus? Benar, Dia ciptakan segala sesuatu, dan buktinya akhirnya kan Dia bilang tenanglah dan diam, tenanglah, dan tiba-tiba danau itu menjadi tenang gitu kan. Nah, sebenarnya kita juga mungkin bisa berpikir seperti itu. Harusnya kan kita bisa bilang, kenapa sih murid-muridnya harus ketakutan? Kan Tuhan Yesus. Tapi tahu nggak kenapa mereka ketakutan sampai mereka melihat pertolongan yang datang. Tuhan sebagai pertolongan yang datang mereka lihat sebagai hantu yang justru mencelakakan mereka. Mereka pikir, wah ini sudah kiamat, aku sudah mau mati, pasti tenggelam ini karena yang datang bukan Tuhan, hantu gitu. Malah teriak hantu, tambah ketakutan. Tahu nggak kenapa? Karena mereka tidak tenang. Makanya ketika Tuhan Yesus nyampe di situ, Tuhan Yesus berkata begini, tenanglah,
Aku ini, jangan takut. Ada 3 kata-kata Tuhan Yesus penting di sini. Yang pertama, tenanglah. Aku ini. Yang kedua, yang ketiga, jangan takut. Coba adik-adik buka di Matius pasal 14 ayat 7. Di sana dikatakan, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka yang lagi ketakutan. Tuhan Yesus pertama bilang begini, tenanglah. Ternyata ketenangan itu penting. Ayat lain berkata begini, dengan duduk, diam, dan tenang terletak kekuatanmu. Ternyata kalau kita tenang itu kita bisa kuat. Kita bisa menghadapi segala situasi. Makanya mereka lihat Tuhan Yesus yang Tuhan itu jadi hantu. Kenapa? Karena mereka melihat Tuhan Yesus bukan Tuhan. Mereka melihat Tuhan Yesus sebagai hantu karena mereka dalam keadaan panik, tidak tenang, tidak punya penguasaan diri. Orang kalau nggak tenang itu panik. Orang kalau nggak tenang itu tidak punya penguasaan diri. Nggak bisa melihat hal yang baik. Mereka semua melihat hal yang baik itu pun jadi buruk. Sama dengan ini. Nah, kita harus punya kemampuan seperti ini. Tuhan Yesus langsung bilang kepada mereka, poinnya, jadi tenang. Jangan takut, aku ini. Yang kedua, kalau kamu tenang, kamu akan mengenal aku ini. Ya, kamu tenang, kamu bisa melihat aku ini. Yang ketiga, ketika kamu sudah tahu aku ini, kamu akan tidak perlu takut. 3 poin penting ini Tuhan Yesus katakan. Nah, apa yang dilakukan, apa yang kita bisa pelajari dari cicak adalah dia tenang. Coba bayangin kalau dia nggak tenang. Dia merayap aja, makanannya terbang loh yang dia mau makan. Dia kan harus bilang, Tuhan ngapain aku hidup ini? Aku hidup kok gak dapat makanan. Mau hidup bagaimana aku, Tuhan? Bagaimana aku mau hidup kecuali Engkau kasih aku sayap, bisa terbang, tak kejar semua. Itu kan. Nah, kalau cicak terbang kita pun bingung. Tapi dia cicak ada di situ. Dan sampai sekarang kakak itu jarang, mungkin sampai nggak pernah ya lihat cicak itu mati kelaparan gitu ya. Tapi kalau dia sudah tua dia mati mungkin iya. Tapi cicak mati kelaparan nggak ada. Kenapa? Karena dia tenang, sabar dan tenang. Nah, jadilah tenang, jadilah sabar. Karena dalam hidup kita ini kita perlu 2 poin ini penting. Bahkan kalau adik-adik lihat 1 Korintus 13 di situ dia bilang kasih itu sabar. Titik 2, titik koma itu kan. Sabar artinya banyak di situ. Dia murah hati, dia mengampuni dan sebagainya. Itu ada banyak sekali kasih di situ. Nah, kita perlu untuk memiliki sabar ini. Kita perlu memiliki sabar dan di dalam sabar ada penguasaan diri. Ini penting yang kita pelajari dari cicak. Dia tenang, dia sabar dan dia punya penguasaan diri. Yang ketiga, cicak ini kalau misalnya dia sedang dalam keadaan terancam, terus kemudian kita datang, misalnya ada yang mengancam dia, yang dia lakukan adalah memutuskan ekornya. Dan ekornya itu akan terus bergerak. Dia sudah lari, ekornya akan bergerak. Jadi ketika ada ancaman datang, ancaman itu akan hanya tangkap ekornya. Dia sendiri sudah lari. Kakak pernah lihat ada kucing yang datang pelan-pelan mau tangkap dia gitu ya. Begitu kucing hop begini, dapat dia, nggak bisa lari kemana-mana. Tapi begitu kucing angkat kakinya depan begini, dia punya ekor kan putus. Dia nangkap ekornya begini, sang cicak sudah lari jauh. Dia udah pergi. Nah, pelajarannya begini buat kita. Kadang melepaskan sesuatu itu nggak gampang buat kita. Melepaskan sesuatu buat kita tuh susah. Kalau orang dewasa punya bahasa begini, bayar harga. Wah, ini bukan hal yang gampang. Kalau kakak punya pengertian begini, kadang mau ngasih bayar harga itu kakak punya contoh yang paling bagus, yang paling keren. Itu Tuhan Yesus. Bayangin, dia sudah punya segalanya di surga. Tuhan Yesus gak butuh kita sebenarnya. Dia gak butuh Kak Michael, dia gak butuh Kak Naomi, dia gak butuh siapa lagi, Pastor Fani. Tuhan Yesus sebenarnya gak butuh, dia sudah ada di surga. Tapi karena dia punya kasih,
dan dia melepaskan haknya, dia lepas semuanya, kemudian dia datang ke bumi dan dia jadi di dalam kita ini semua yang percaya Yesus, ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus. Di Kak Michael ada Yesus, di Kak Naomi ada Yesus, di teman-teman semua di rumah ada Yesus, di Samuel, di Dev dan semua teman-teman di rumah, Jonathan, semua kita punya Yesus dalam diri kita. Kenapa? Karena dia dari surga melepaskan haknya. Coba adik-adik lihat ya, di Filipi pasal 2 mulai ayat 5 sampai ayat 8. Buka Superbook kalian dan kalian bisa ikutin sama-sama. Kakak akan bacakan. Firman Tuhan bilang begini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Perhatikan, melainkan dia mengosongkan dirinya, melepaskan haknya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Dia dari takhta yang megah, takhta yang luar biasa kerennya, luar biasa bagusnya, kemudian dia menjadi manusia. Itu bukan hal yang gampang. Dia mengosongkan dirinya, dia jadi tidak berkuasa, dia menjadi 100% manusia. Kemudian setelah itu dia bukan setelah dia jadi manusia kemudian dia jadi raja di sana, enggak. Di bumi dia malah jadi hamba, dan lebih terhina lagi dia mati di kayu salib. Dia mengosongkan diri, dia melepaskan haknya. Ketika dia melepaskan haknya, kita yang sebenarnya sudah ngantri semua nih mau masuk neraka, tetapi karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus melepaskan haknya buat kita, sehingga kita yang miskin menjadi kaya di dalam Dia, kita yang berdosa menjadi kudus di dalam Dia. Kita punya pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Betapa pentingnya kalau kita mengerti hal ini. Cuma dari cicak loh kita pelajari. Dia lepaskan ekornya, dia lari, dia selamatkan diri. Ternyata melepaskan hak itu bukan hal yang sederhana. Kadang-kadang di rumah kita juga harus melepaskan hak kita. Hak yang kita kadang-kadang begini, aku punya hak sekarang, aku sudah bekerja, tapi ya sekarang aku punya waktu istirahat. Hak saya untuk istirahat, ya kan? Tapi tiba-tiba mama bilang, bantu ini, bantu itu, tolong ini, tolong itu. Kita, males aku mau kerja. Nggak mau aku melakukan hal itu. Dan aku sudah begini. Tuhan mau kita juga belajar untuk melepaskan hak, karena Tuhan juga sudah mengajarkan kepada kita juga untuk melepaskan hak. Dia dari surga datang ke bumi melepaskan semuanya supaya kita yang di bumi punya kehidupan baru di dalam Tuhan. Jadi jangan merasa kita kecil, jangan merasa kita nggak punya apa-apa, jangan merasa kita ini masih belum punya kemampuan seperti orang-orang lain. Tapi jadilah teladan, jadilah, kata Paulus tadi, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, tingkah laku dan kasihmu dan kesetiaanmu, bahkan dalam kesucianmu. Jadi teladan, sebab siapapun kita, Tuhan sudah pilih, Tuhan sudah tetapkan untuk menjadi orang-orang yang memberkati keluarga kita, memberkati orang tua kita, memberkati komunitas kita, bahkan memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga orang-orang akan lihat sungguh orang ini adalah orang yang tadi kata Paulus jadi teladan dalam perkataan, dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam kekudusan dan sebagainya, dan kita tidak dianggap rendah. Sebaliknya kalau kita tidak belajar dari hal-hal ini, tentunya orang akan lihat, siapa sih orang ini, siapa sih dasar anak kecil gitu ya, dasar anak kecil gitu mungkin ya. Tapi kalau kita punya keberanian untuk hidup benar, tampil beda, kita tahu bahwa kita walaupun kecil tapi kita punya kemampuan yang Tuhan berikan buat kita, maka kita akan ambil kesempatan untuk menjadi teladan. Amin. Jangan takut, jangan penuh kekhawatiran, jadilah tenang dan sabar, dan
kita semua akan mengalami apa yang Tuhan mau untuk kita alami. Pencapaian maksimal akan kita dapatkan, sebab di dalam Tuhan punya rencana yang besar bagi setiap kita. Amin. Kingdom Kids gitu loh. Oke, hari ini kita sudah belajar banyak. Sepanjang bulan ini kita sudah belajar hal-hal yang luar biasa, dan kakak percaya ini akan memberkati kita semua, memperlengkapi kita semua, dan kita akan terus bertambah umur, bertambah dewasa, bertambah pemahaman, pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan, dan lebih daripada itu kita bertambah rohani, kita bertambah bertumbuh dalam kerohanian, mengenal Yesus lebih dalam. Oke, sampai ketemu minggu-minggu seterusnya. Kita akan terus belajar hal-hal yang baik dari Tuhan, dan akhirnya kita akan tutup di dalam doa. Kakak mengajak kita semua untuk tutup mata dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah belajar kebenaran firman-Mu. Kami dikuatkan, kami diberi pengertian yang banyak dari hewan-hewan yang kecil menurut dunia, tapi ada nilai-nilai yang kami sudah pelajari dan memberkati kami semua. Kami berdoa biar ini bukan hanya sebuah pengetahuan dalam hidup kami, tetapi menjadi buah dari karakter-karakter kami yang sabar, karakter kami yang bekerja keras, karakter kami yang menjadi teladan, karakter kami yang hidup dalam kebenaran firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memberkati kakak-kakak yang sudah mengajar kami, kakak-kakak yang sudah memimpin kami dalam pujian penyembahan, bahkan orang tua kami, orang-orang yang kami kasihi, bahkan orang-orang yang sudah berdoa buat kami, memberkati kami. Kami berdoa untuk mereka semua, damai sejahtera Tuhan dan perlindungan Tuhan ada atas semua orang-orang ini Tuhan. Terima kasih Bapak untuk waktu ini. Hamba memberkati setiap anak-anak ini, jagai hati dan pikiran mereka dengan kuasa dan otoritas ilahi, sehingga tidak ada pengaruh yang buruk yang mengganggu mereka, tapi mereka punya kehidupan yang dijaga oleh Tuhan, bukan hanya dari penyakit yang sedang terjadi COVID-19 ini, tapi penjagaan Tuhan juga akan menjaga mereka dari pikiran-pikiran yang salah, cara pandang yang salah, nilai-nilai yang salah yang mereka lihat dari komunitas mereka, dari teman-teman mereka. Tapi mereka punya kebenaran firman Tuhan yang menjadi arahan, yang menjadi landasan kuat dalam hidup mereka, sehingga apapun yang mereka alami, apapun yang mereka terima, apapun yang sedang mereka pelajari, mereka pakai kebenaran-Mu sebagai dasar utama, dan hal yang tidak penting mereka buang, tapi mereka mengambil hal-hal yang benar untuk membuat mereka pribadi-pribadi yang dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu ini. Kami mengucap syukur untuk segala anugerah dan kebaikan-Mu yang dahsyat atas hidup kami. Kami memuji dan mengagungkan Tuhan kami yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Oke, masih ingat kita punya yel-yel Kingdom Kids? Yes I am. Sekali lagi lebih keras, Kingdom Kids, yes I am. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.